Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran untuk kelas 9 SMP. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, lebih spesifiknya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apakah kamu sudah tahu apakah itu pertumbuhan dan perkembangan? Mana ya letak perbedaannya? Pertumbuhan adalah peristiwa di mana perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume dan tinggi. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Pertumbuhan ini merupakan perubahan yang tidak akan dapat kembali lagi seperti semula. Nah, kita ambil contoh dari pertumbuhan, pemanjangan akar, pertambahan tinggi cabang, bertambah besarnya cabang pohon, dan bertambah banyaknya daun pada pohon. Oke, kita masuk pada perkembangan. Kalau perkembangan merupakan proses diferensiasi dan spesialisasi sel, proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan ini tidak dapat diukur, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Siklus perkembangan diawali dengan perkecambahan, dilanjutkan dengan tanaman muda, kemudian tumbuhlah pendewasaan, pembungaan, dan yang terakhir yaitu pembuahan. Selanjutnya ada tanaman tahunan. Pada tanaman tahunan ini, sebelum masuk ke siklus selanjutnya, tanaman akan mengalami masa dormansi. Nah, apa sih masa dormansi itu? Tanaman dormansi atau masa istirahat atau keadaan benih pada fase istirahat, namun tetap melangsungkan proses metabolisme seperti respirasi. Selanjutnya, masuk pada fase pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada pertumbuhan diawali dengan yang pertama, yaitu ada proses perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan proses munculnya embrio melalui biji berdasarkan letak kotiledon. Pada saat perkecambahan, ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, ada perkecambahan yang disebut dengan epigel. Tipe perkecambahan epigel ini adalah perkecambahan yang terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah sehingga bagian hipokotil dapat dilihat dengan jelas. Kotiledon akan melakukan proses fotosintesis selama daun-daunnya belum terbentuk. Pada proses ini, radikula menjadi organ pertama yang muncul dan tumbuh menembus permukaan tanah. Contoh pertumbuhan yang tumbuh dengan tipe epigel ini adalah yang pertama kacang hijau, yang kedua kedelai, dan yang ketiga ada kacang tanah. Yang kedua ada tipe perkecambahan hipogel. Nah, perkecambahan hipogel ini adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon ini tidak dapat terangkat permukaan tanah. Beda dengan epigel, sehingga hipokotil tidak bisa terlihat. Proses pertumbuhan ini ditandai dengan hipokotil yang memanjang. Plamula akan tumbuh ke permukaan tanah dan akan menembus kulit benih. Adapun contoh yang perkecambahan secara epigel adalah jagung, kacang erkis, dan kacang kapri. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaan perkecambahan antara epigel dan hipogel, yaitu letak kotiledon saat perkecambahan. Kalau epigel ditandai dengan munculnya kotiledon ke permukaan tanah, sedangkan hipogel ditandai dengan kotiledon tetap berada di bawah tanah. Jadi sudah paham ya tentang tipe perkecambahan. Sekarang kita lanjut pada proses perkecambahan. Nah, yang pertama ada proses imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu proses perkecambahan. Nah, masuknya air ini bisa terjadi secara difusi maupun secara osmosis. Pada proses osmosis ini terjadi akibat keadaan benih yang lebih kering dari lingkungannya, sehingga air ini mudah masuk ke dalam benih.
Nah, proses ini ditandai dengan kulit biji tersebut yang sudah terpecah. Selanjutnya, yaitu ada proses pembentukan enzim. Air yang masuk ke dalam benih akan memicu aktifnya hormon giberalin pada embrio. Artinya, hormon-hormon tersebut memicu sel-sel di lapisan aleuron memproduksi enzim amilase. Nah, setelah itu, enzim amilase akan bekerja di endosperma atau cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Diikuti dengan munculnya radikula dan tumbuhnya kulit pada biji. Lalu kemudian kecambah yang dihasilkan ini akan mengalami pertumbuhan primer yang munculnya embrio. Nah, itu tadi proses dari fase perkecambahan. Yang kedua, kita masuk pada fase pertumbuhan. Nah, pada fase pertumbuhan, tanaman ada dua macam, yaitu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini merupakan proses pertumbuhan yang terjadi karena pertumbuhan meristem yang terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Sedangkan pertumbuhan pada sekunder menyebabkan bertambah besarnya diameter batang yang terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem yang diantaranya yaitu adalah xilem dan floem. Baru yang ketiga adalah fase reproduktif. Nah, pada fase ini terjadi pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan biji. Nah, itu tadi materi kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan.